Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita melanjutkan road trip antar Pulau Jawa. Kalau episode pertama itu kita dari Jakarta Semarang, dan rencananya hari ini kita mau lanjut ke Surabaya. Dan tadi pagi ini mobil masalah guys, jadi nggak mau nyala pertama. Ternyata ada relay yang kendor, jadi bensinnya nggak dialirkan ke depan. Tapi sekarang udah bener. Dan masalah kedua, masalah itu udah kelar, air susunya nggak mau nyala. Udah bikin panik aja tuh. Kalau air susu nggak mau nyala, nggak bisa keluar dari hotel. Dan untungnya udah bisa nyala karena ternyata kendor doang. Oke, kita tanya Dipo aja. Mas, ini kita langsung ke Surabaya apa gimana? Mampir Solo dulu dong. Gue mau mampir ke pabrik gula. Ngapain pabrik gula aja? Pabrik gula buat Daikohi dong. Katanya Ada ada. pabrik gula terkenal di sana. Kita mampir dulu ya. Itu udah tempat wisata, udah nggak jualan gula ya? Di situ terkenal banget deh. Ya udah mampir sekarang. Jalan isi bensin deh. Gimana air susu sudah bener? Udah benar. Tadi mobil juga Ya kenapa sih? Ya udah nggak ada masalah. Sekarang masalahnya cuma kotor doang sih mobil. Kotor banget. Itu mobil gua buang. abu, jadi nggak kelihatan kotor banget deh. Udah nggak usah cuci sampai Malang tuh mobilnya. Sampai Malang berjamur udah. Ya udah sekarang kita menikmati Perjalanan di Semarang, habis itu masuk tol ya. Sekarang kita udah masuk tol di Semarang, dan Semarang ternyata tolnya enak juga, berliku-liku, terus elevationnya juga naik turun. Nih lagi menuju ke Solo sih ya. Kok gimana tolnya enak ya? Ini pemandangannya lebih bagus sih. Kalau Cipali kan gitu-gitu doang. Di sini kayak ada gunung-gunung doang yang lebih keren. Iya emang lebih asik sih. Yang waktu sama RWB juga di sini kita dapat Banyak banget. Mas, ini depan ada rest area. Mau berhenti nggak isi bensin? Oh iya, gue lupa, mobil lo habis mulu ya bensinnya. Ya udah kita berhenti deh. Kan kalau mau tukeran mobil. Mau nggak? Udah ngambil mobil deh. Gue pengen lihat mobil gue kayak gimana. Ada. Kita mampir rest area. Cobain ya. Gue udah capek bang. Kunci di situ. Iya. Oke, gue dari Skyline, dan kenapa gue pengen bawa Skyline? Karena gue pengen lihat kecantikan si S15 gue ini. Biasanya selama ini gue bawa kan jadi nggak bisa lihat. Paling lihatnya di foto doang, tapi kali ini lihat langsung pakai mata kecantikan dari S15 ini. Keren banget pokoknya. Dan ngomong-ngomong soal Skyline, ternyata Skyline bawanya enak banget. Enjoy. Kalau untuk perjalanan jauh mungkin lebih cocok pakai Skyline sih daripada S15 gue. Tapi ya jelas lebih cantik S15 Rocket Ban yang ada di depan tuh. Mungkin ini pertama kalinya gue bawa S15 Yeziko ya. Kalau mindahin sih udah beberapa kali, udah lumayan sering. Cuma ini mungkin pertama kalinya. Sekarang kita masih di daerah Semarang nih, masih tol Semarang menuju ke Solo. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah joknya. Joknya ini nyaman banget. Emang walaupun ini bucket seat, full bucket, nggak bisa di reclining, cuma menurut gue jok kayak gini yang bikin kita nggak pegel dan bikin postur kita bagus gitu. Itu kenapa jok-jok gaming itu mirip banget kayak jok-jok balap, karena emang didesain untuk duduk dengan waktu yang lama. Enak banget nih joknya, dan karena masih lebih baru dari punya gue juga, busa-busanya masih lebih nyaman lah. Tapi yang gue nggak suka dari mobil ini adalah final gearnya. Mungkin sih gue kemarin di video sebelumnya udah bilang ya, final gearnya pendek banget. Ini gue di posisi 2500, gigi 5, speed masih sangat pelan. Pantesan bensinnya habis dulu. Sekarang gue mau ngetes mobil ini, kecepatannya.
Mengerikan banget ini kencangnya, cuma ya emang kencang banget sih buat mobil daily ya. Oke banget sih. Ini asal final gear-nya enak nih ya, final gear-nya pas udah nih. Cepet banget pasti sampai Malang. Oh, mobilnya kenceng banget ya, Farah. Skyline yang kepelanan kali. Enggak, kalian udah kenceng menurut gue. Tapi gue kaget loh, ini pertama kali gue bawa mobil lu di jalan tau soalnya. Kita aja, tapi kan mobil balap kita biasanya bawanya di track kan, nggak pernah ada tempat kayak ginian. Jadi, tapi kencengnya jadi mengerikan gitu sih. Ngeri karena Ada wide body kayak nggak harus kenceng gitu loh. Draknya gede banget. Bedanya cuma satu doang nih, tangki bensin kurang gede sama final gear. Dua itu ya. ntar kita rapid ke Bali tahun depan baru maksimal. Gue pakai S15 dah. Ini mobil nggak ada audio. Dari kilometer 0 sampai 450 apa rasanya mas? Enak aja sih. Kayak nggak bosen apa? Ini gue udah bosen. Walaupun pakai e-sport nggak enak banget rasanya. Gue udah terlatih di S14 dulu sama S15 dulu, gue pakai harian hampir tiap hari nggak ada audionya, jadi slow. Tinggal pasang. Ntar gue pasang. Beneran jadi kayak pabrik gula. Jadi gue mau beli gula nih buat Daiko ini. Setelah melewati pemandangan-pemandangan yang bagus di dalam tol, akhirnya kita keluar dan karena salah jalan gara-gara driver kamera car yang rada sotoy, kita jadi lewat jalan-jalan kecil yang banyak polisi tidurnya dan keselamatan Lips Carbon S15 Zico ada di tangan gue sekarang. Aduh, panas. Akhirnya Mana kita sih? sampai di Colomadu di Solo. Ini ternyata pabrik gula yang di atas ekspektasi gue sih bagusnya. Tapi nggak ada gulanya, ini udah bukan pabrik lagi. Ada di dalam pasti gula, ntar kita lihat. Sampai nggak ada. Sekarang kita mau bikin sinematik dulu di sini. Gue mau main drone karena ini pabrik ternyata keren banget. Ya ternyata pabrik gula udah tutup. Udah jadi kayak gini mas, mau nyari gula di mana coba? Iya, ternyata tempat wisata. Ya Kirain sih, tempat itu gula. gimmick doang dari tadi. Biar kayak YouTuber lain ada gimmicknya gitu. Dan kita mau ngapain di sini mas? Gue mau lihat-lihat aja sih. Ada mesin gede-gede. Gue nggak tahu sih di sini ada apa, jadi ya udahlah ya. Jujur sebenarnya kita kesini tuh di pos sih sebenarnya mau ngambil sinematik, ada pabrik gula di depan. Dan Tapi ya gara-gara subscriber pada komen Colomadu. Gue kira Colomadu tuh typo ya. Kirain Solomadu, ada yang typo Colomadu. Pas gue buka Colomadu ternyata keren banget sih. Dan emang tadi sih pas drone oke banget, tapi ternyata nggak boleh tinggi-tinggi karena dekat bandara. Jadi ya udah dapetnya segitu. Sekarang kita lihat aja di pabrik gula ini ada apa aja ya. Gue kayaknya ngeliat ada turbo gede banget tadi. Di sini ada turbo yang gede banget nih. Ini aja sama mesinnya sendiri gedean turbo nih, masuk ke engine bay nggak muat pasti. Ini sebenarnya water pump. Water pump kalau di mobil-mobil balap kita kan pakai electric water pump, bentuknya mirip banget nih kayak gini. Dan kalau misalnya water pumpnya segini pasti mesinnya segede itu tuh. Lihat. Walaupun gue gagal nyari gula di sini, tapi di sini justru kita dapat pengetahuan tentang sejarah pabrik gula ini dan bisa ngelihat mesin-mesin yang digunakan pada zaman dulu sebelum pabrik ini berhenti beroperasi.
Ya sekarang kita udah selesai deh dari ini. Gua nggak nemu gula di sini. Masih aja dah dari tadi. Tapi kalau misalnya kalian datang ke kota-kota baru gitu yang belum pernah datang, datengin ke museumnya deh. Itu bikin pikiran Kita jadi tahu ini sebenarnya udah dari tahun 18 berapa ya? udah hampir 200 tahun deh. Dan bisa bangkrut karena adanya krisis moneter. Jadi pada zaman itu mungkin udah chaos banget kali ya. Untung Tapi- kita hidup zaman sekarang. Tapi itu intinya, datengin ke museum, bikin kita langsung- pikiran kita terbuka. Surabaya. Oke. Sekarang ini kita di kilometer 538 dan kurang lebih 1,5 jam lagi kali ya sampai di Surabaya. Tapi hujan banget nih, jadi kita harus hati-hati banget, harus nggak boleh ngebut nih. Soalnya ya bahaya aja gitu, licin. Tadi aja sempat ngeliat ada mobil yang udah melintir ngadepnya sebaliknya. Bahaya kalau lagi hujan gini, jangan ngebut ya, jangan ada ngebut. Apalagi perjalanan jauh kayak gini, santai aja, santai. Abis hujannya reda, kita dikasih lagi pemandangan-pemandangan yang keren sampai akhirnya malam pun tiba. Malam yang ditunggu-tunggu Ziko karena dia bisa mamerin underglow-nya. Wah gila sih, gue tadinya underestimate gitu sama mobilnya dia kalau pakai neon, ternyata keren banget. Kok Keren banget kok. Ya emang dari dulu mobil gue udah keren, pakai neon makin keren lagi kan. Keren banget. tadinya gue rada mikir ya pasti norak nih, ternyata enggak ya kalau mobil emang keren. Tapi ya ini kan kota. Kalau di kota nggak tahu, gue malu sih kayaknya. Ini untung berdua doang sih ini. Tapi kalau Coba nanti kita lihat reaksi orang-orang ya. bagusan di depan Samping apa tambah belakang juga. di belakang Gak kelihatan kalau lu tambah karena tinggi belakang kan. Ini udah bagus gini. bukan ini udah. S15 pasangin ya? Enggak sih kayaknya. Ada Skyline aja, ntar kita dandanin kayak Paul Walker terus kasih neon. Ada stiker biru juga ya, striping. Aja kalau Halloween. Jadi ini pengisian bensin ke mungkin udah ke 15 kali ya. Dan mas-masnya harus megangin kayak gini nih. Karena kalau nggak luber, customernya kurang oke gitu. Punya nih. Dia selalu menunggu mas-masnya. Kasian nih mas-masnya nih. Setelah pengisian bensin yang nggak ada selesainya ini, kita melanjutkan perjalanan. Total perjalanan ini udah sejauh 800 km. Dan akhirnya kita sampai juga di kota Surabaya. Dan lagi-lagi karena driver kamera car yang rada sotoy, kita jadi salah keluar tol dan terpaksa masuk gang yang jauh lebih kecilnya dibanding pas di Solo tadi. Udah gitu jalannya hancur banget lagi. Akhirnya lega banget keluar ke jalan gede nih. Jadi tadi tuh keluar tol, masuk gak jelas gara-gara jalan utamanya ditutup, masuk gang, banyak lubang. Ini kayaknya velg gesrot nih. Tapi nggak apa-apa sih, karena ya emang itu sebenarnya road trip ini banyak hal yang nggak terduga yang terjadi sih. Semoga mobil juga nggak apa-apa. Sekarang kita langsung menuju ke hotel deh. Udah capek semuanya. Istirahat dulu, besok lanjut lagi kita jalan-jalan.